Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Haji Satria. Saya akan menjelaskan mengenai UAS konseling dari sikap dasar konselor penerimaan. Langsung aja, mungkin psikologi. Apa sih itu psikologi? Secara umum adalah seorang ahli psikologi di bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikologi secara khusus menunjukkan pada seorang praktisi psikologi yang telah menemukan pendidikan profesi psikologi. Seorang ahli psikologi yang tidak menemukan penempuh pendidikan profesi atau psikologi disebut ilmuwan psikolog. Ya, psikologi di Indonesia tergabung dalam organisasi proses bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMAPSI), memiliki sertifikat secara psikolog SSP. Lalu, sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku, psikologi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang tersendiri sesuai dengan cabang ilmu psikologi yang ditekuninya. Misalkan ada psikologi klinis, ada juga psikologi pendidikan, lalu ada psikologi industri, juga ada psikologi forensik atau psikologi sosial. Tapi kata psikologi sering digunakan untuk menyebut psikologi klinis, psikolog yang bergerak di bidang kesehatan mental atau kejiwaan. Perbedaan psikolog dengan psikiater. Psikologi dan psikiater memiliki latar belakang akademis yang berbeda. Psikiater adalah lulusan dari fakultas kedokteran atau sekolah kedokteran yang mengambil spesifikasi mungkin kedokteran atau kejiwaan. Selain dari psikologi adalah sarjana psikologi S1. Nah, yang membedakan dari perbedaan psikolog dan psikiater itu sendiri adalah ketika psikiater dapat memberikan satu resep atau obat kepada si pasien, sementara psikologi menyelidiki atau penyebab gejala seorang psikologi dari sisi non medis seperti pola asuh, susunan keluarga, tumbuh kembang masa anak-anak hingga dewasa, dan pengaruh lingkungan sosialnya. Nah, jadi perbedaannya itu hanya saja ketika psikiater dapat memberikan satu resep obat atau kepada pasien, sementara psikologi tidak bisa, hanya dapat mencari atau menggali lebih dalam mengenai perkembangannya atau lingkungan sosialnya atau segala macamnya itu gitu kan. Terus ada juga konseling. Konseling artinya yang luas dan dikenal sebagai bentuk konsultasi secara umum. Konseling merupakan proses interaksi atau komunikasi oleh seseorang psikologi atau klien untuk membantu mengklarifikasi atau menyelesaikan masalah klien. Proses konseling sendiri dilakukan bisa lebih dari 2 orang. Pada dasarnya, kegiatan konseling ini memberikan bagian klien untuk permasalahan atau keluhan yang sedang dialami saat ini untuk dicari jalan keluarnya, dukungan atau diberikan bersikap objektif atau memberikan pendampingan baru bagi klien sehingga bisa berpikir lebih luas dan memungkinkan juga pada perubahan perilaku. Secara menerima konseling dilakukan oleh dua istilah klien atau klien di kamus Oxford mempunyai pengertian atau definisi sebagai a person who uses the service of a professional person of argumentation
yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya adalah seorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi profesi seperti pengacara atau psikologi. Nah, jadi yang dimaksud dari klien di dalam konseling adalah orang yang ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Nah, konselor sendiri merupakan konselor ini merupakan sebutan untuk seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, dan ia adalah tenaga profesional. Sedangkan yang disebut tadi konseli itu adalah atau klien yang merupakan profesi perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya, atau orang yang perlu atau memerlukan perhatian penuh dengan masalah yang dihadapinya dan membutuhkan bantuan dari pihak lain itu untuk memecahkannya. Konselor dan konseli mempunyai ikatan satu sama lain dalam sebuah proses yang disebut dalam proses konseling. Nah, konseling sendiri adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang atau penolong disebut konselor kepada individu yang perlu dapat ditolong disebut konseli. Jadi konselor dan konseli itu perbedaannya hanya saling membutuhkan satu sama lainnya agar masalah konseli dapat teratasi. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai penerimaan atau syarat penerimaan yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, di sini ekuivalen dengan pengertian penghargaan, prospek penerimaan penghargaan pada kesediaan konselor memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar atau ukuran persetujuan khusus tetap terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara keseluruhan. Dengan kata lain, konselor setiap penerimaan klien atau individu yang datang meminta konseling tanpa persetujuan, status pendidikan dan lain-lain. Sebagainya, pada hakikatnya konselor harus menerima apa yang ditanggap sebagai klien dan bersikap netral terhadap nilai-nilai yang dipegang klien. Saat kita berbicara dengan seseorang, tentu saja sempurna bila kita memberikan perhatian penuh dan menunjukkan ke lawan berbicara bahwa kita sesungguhnya memperhatikan dampaknya sangat dalam. Lawan bicara yang merasa dihargai, otomatis diperhatikan, dipedulikan dan dipahami, mereka akan lebih tertarik dan berbicara sepenuhnya dengan kita, bahkan sesuai dengan begitu pula yang terjadi di dalam proses konseling. Di sini juga ada teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Di sini ada penerimaan, artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan, sebaliknya membenarkan, menyetujui atau tidak menyetujui segi kepribadian atau kekurangan seseorang klien. Bukan merupakan bentuk penerimaan adalah penerimaan. Ada dua bentuk penerimaan, yaitu lisan verbal dan non verbal. Penerimaan disebut juga respon verbal minimal. Menurut Okun 1987, respon verbal minimal adalah respon verbal yang kurang dilakukan. Kadang-kadang dilakukan oleh konselor dengan mengangguk-anggukkan kepala. Ini menunjukkan bahwa konselor
mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan konselor. Misalkan dalam respon bentuk panjang. Contoh, saya memahami ketika sedang mendengarkan si klien sedang menceritakan permasalahan, misalkan dalam bentuk panjangnya saya memahami bla bla bla, atau bisa saya mengerti, atau saya dapat merasakan, saya juga dapat memaklumi, entah segala macam itu permasalahannya gitu. Lalu ada respon bentuk pendeknya, bisa seperti teruskan, terus ada juga lalu apa-apa, oh iya seperti ini, bisa ya lalu oh permasalahan itu seperti ini gitu kan. Dengan catatan kata-kata perasaan ini disesuaikan dengan isi pesan yang diungkapkan oleh klien. Lalu ada bahasa tubuh, postur, misalkan cara duduknya, entah cara duduknya mau miring atau segala macam, atau ketika di tengah-tengah dia sedang cerita dia sudah tidak nyaman dengan duduknya atau dengan tempat duduknya sendiri gitu. Lalu ada gestalt, ekspresi wajah, anggukan kepala, gerakan tangan, dan segala macam. Menyatakan bahwa teknik penerimaan yang sederhana paling tidak memiliki 4 bagian pokok yang dapat diamati. Bagian pertama adalah mengatur kontak mata, karena mata merupakan sebuah sarana bagi para konselor untuk menggunakan penerimaan dan kepedulian. Bagian kedua adalah ekspresi wajah dan anggukan kepala. Konselor harus mampu menunjukkan ketertarikan dan sungguh-sungguh dengan menggunakan ekspresi wajah. Konselor yang berpura-pura tertarik akan bisa diketahui oleh konselor yang sensitif. Lalu ada ketiga adalah tekanan suara. Tekanan suara yang kita keluarkan itu bernada tinggi atau pendek atau datar, segala macam itu gitu kan. Dan perubahan nada suara. Hal ini menunjukkan kepada konselor apakah konselor benar-benar menerima, dan postur tubuh adalah pertimbangan yang keempat dalam penerimaan. Nah, yang terakhir itu adalah postur tubuh ya. Postur tubuhnya itu sebagaimana. Jika konselor berdiri dan duduk dengan santai di dekat konselor, maka konselor akan menyimpulkan sebagai sebuah sikap yang bersahabat. Hal itu akan menunjukkan kedekatan daripada sikap saling menjauh, dan ditimpahkan lewat postur. Dalam hal ini sangat penting karena sikap sebelumnya menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor untuk bercerita lebih panjang, lebih dalam mungkin permasalahan itu sendiri. Karena banyak konselor yang diperspektifkan terhadap isyarat seperti itu, konselor bisa menganggap isyarat negatif dari seorang konselor sebagai ungkapan penolakan atau ketidaktertarikan. Menguap, menyilangkan kedua kaki, memegang tangan, kursi kuat-kuat adalah beberapa contoh isyarat negatif yang dengan mudah terlihat oleh konselor. Yang jangan terlihat ketika dia sedang berbicara atau yang sedang menyampaikan permasalahannya, kita malah terleha-leha, atau sebagai konselor sendiri malah kayak mau enggak gitu untuk mendengarkan sikap atau permasalahan konselor gitu. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan mengenai sikap konselor.